Oke coy, jumpa lagi dengan bagian magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Ya seperti biasa sebelum kita mulai saya ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman semua yang udah support bagian magang sejauh ini dengan like, subscribe, dan share. Dan saya harap juga mudah-mudahan teman-teman yang lagi pada nonton ini sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi kali ini tuh ya saya bakal bahas apa ya bilangnya ya. Jadi ini dari pertanyaan yang saya dapetin sih dari salah satu menti saya ya, dimana dia tuh nanya gini, IQ ini ngaruh nggak sih bang gitu untuk jadi software engineer, terutama dalam konteks ini adalah seorang backend engineer gitu kan. Nah jadinya saya jadi tertarik nih buat bahas ada nggak sih IQ minimum untuk seorang software engineer, dan terutama dalam konteksnya di sini adalah seorang backend engineer gitu kan. Jadi sebelum ke situ, pertama tentunya kita harus ngerti dulu apa sih backend engineering gitu kan. Kita nggak usah bahas secara ribet ya, kita bahas simpelnya aja. Backend engineer itu ya secara singkat gitu kan, backend itu ya backend engineering ya terutama adalah proses untuk pengembangan aplikasi dari sisi server, baik itu yang akan digunakan dalam suatu aplikasi mobile ataupun sebuah aplikasi yang bergerak dalam bentuk website seperti itu. Jadi ini akan mencakup pengelolaan database, API, server, dan ya macam-macam lah intinya yang berada di server side seperti itu. Nah, backend engineer ini ya tentunya dia bakal bekerja dengan ya kode, membuat coding gitu kan, yang fokusnya adalah memproses request yang datang dari front end gitu, atau dari sisi client side. Nah, kenapa pertanyaannya itu tadi muncul ya? Karena ya apakah emang untuk jadi seorang backend engineer ataupun ya keseluruhan software engineer yang handal kita harus punya IQ di atas rata-rata gitu kan. Nah, inilah pertanyaan yang muncul dari menti saya itu gitu. Karena dia ini masih calon engineer ya, jadi baru belajar. Dan mungkin untuk teman-teman yang masih calon engineer juga, ataupun di sini engineer software engineer ya, tapi ya sebenarnya berlaku juga untuk semua engineer sih dan profesi-profesi yang lain itu kan. Ini pertanyaan ini bahkan juga mungkin ya muncul dari orang yang sudah berkecimpung di dunia software engineering gitu kan. Jadi biar kebaik cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, terkait itu sebenarnya kita perlu telaah dulu sih ya, apa sih IQ dan seberapa penting gitu kan. Ya kalau simpelnya ya, IQ itu kan ya intelligence quotient, itu adalah ukuran kemampuan kognitif seseorang itu, termasuk logikanya, pemecahan masalahnya, dan ya pemahaman konsep-konsep yang abstrak. Nah, kayak sekarang ini kita lagi hangat-hangatnya gitu kan dibahas, bahkan ya di kita sendiri gitu kan, dimana IQ Indonesia ini, orang Indonesia itu rata-rata rendah gitu loh. Bahaya nggak sih IQ rendah ini kan? Ya intinya sih ketika tadi Indonesia dikenal dengan rata-rata IQ yang lebih rendah dibandingkan negara-negara yang lain di dunia ya, dan dengan hasil penelitian ya tentunya sudah tidak perlu saya lampirkan ya, saya yakin teman-teman udah pada tahu juga gitu beritanya itu kan, dimana berdasarkan penelitian rata-rata IQ orang Indonesia tuh di kisaran 78 gitu loh, yang ini memang cukup signifikan dibandingkan dengan rata-rata global yang sekitar 100 gitu. Nah, bahaya nggak sih IQ rendah ini? Tentu ada bahayanya. Karena seperti saya sebutkan tadi ya, IQ ini kan lebih ke kemampuan kognitif. Dimana itu kemampuan kognitif ini ada logika di situ, ada problem solving di situ, dan ada pemahaman konsep-konsep yang abstrak gitu. Nah, salah satu ya yang paling jelas ketika seorang dengan
IQ yang rendah ataupun kemampuan kognitif yang kurang memadai gitu kan, dia akan mengalami tantangan dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi individu dengan IQ yang lebih rendah atau kemampuan kognitif yang lebih rendah itu kan uh, tentunya akan memiliki kemungkinan yang lebih besar dalam ya mengalami kesulitan gitu dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat, terutama dalam pekerjaan yang memerlukan pemikiran-pemikiran logis dan analitis ya. Contohnya seperti software engineer, dalam konteks ini juga backend engineer seperti itu. Dan selanjutnya itu ya tentunya kesulitan dalam belajar gitu, karena yang kemampuan kognitifnya rendah itu cenderung gitu ya akan kesulitan dalam mempelajari hal-hal baru gitu. Misalnya ya kalau dalam kasus kita sebagai software engineer, itu konsep-konsep teknis yang kompleks tuh yang kita temui di seharian pekerjaan gitu kan, seperti ya kayak algoritma, suatu data ya tentunya akan mengalami kesulitan dalam memahami itu gitu. Nah, terkait IQ rendah dan apa ya tantangannya dalam dunia teknologi itu adalah ya terutama di sini di kita fokus ke dunia back end gitu ya. Nah, di back end engineering pekerjaan seperti kayak kita ngerancang arsitektur sistem, terus mengoptimalkan performa gitu kan, dan yang paling simpel lah debugging gitu kan, itu benar-benar membutuhkan kemampuan berpikir yang tajam dan logis tentunya. Ya ini juga kalau yang saya dulu sering baca itu ya penelitian dari Carol Dweck tentang growth mindset, ya teman-teman bisa cari penelitian itu kalau memang mau cari ya, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Intinya kemampuan berpikir logis ini bisa terpengaruh gitu oleh tingkat kecerdasan seseorang gitu. Jadi orang dengan IQ yang rendah ya bisa lebih sulit lah untuk memahami konsep yang lebih rumit dan perlu waktu yang lebih lama gitu untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, untuk uh, ya selanjutnya tuh bahkan ada dari, kalau nggak salah Susan siapa, Susan Jegi ya kalau nggak salah ingat ya, teman-teman boleh cari itu ya. Dia juga nunjukin kalau kemampuan berpikir itu ya benar-benar bisa dipengaruhi oleh IQ gitu. Jadi mereka yang punya IQ rendah ya sama dengan penelitian si Dweck tadi, lebih sulit lah memahami konsep-konsep yang bahkan basic gitu kan. Tapi ya bukan mereka nggak bisa berkembang seiring waktu. Nah itu yang perlu jadi poinnya gitu loh. Yang intinya kalau dari penelitian itu kemampuan kognitif itu bisa dikembangkan. Nah, apa sih yang bikin orang bisa sukses sebagai software engineer atau bahkan di sini seorang backend engineering gitu kan? Yang pertama sih tentunya tuh harus bisa berpikir logis dan sistematis gitu kan. Nah, backend engineering itu nuntut kita buat berpikir secara logis dan sistematis, dan ini terfokus pada gimana kita bisa melakukan approach ke masalah dan cari solusinya gitu, bukan semata-mata kecerdasan aja gitu loh. Dan tentunya hal seperti itu didukung dengan praktik yang berulang. Jadi seiring waktu dan pengalaman, kemampuan seorang backend engineer itu bisa meningkat tergantung orangnya gitu loh. Apakah dia mau untuk tekun gitu dalam melakukan praktik berulang. Jadi kayak kita misalnya praktek gitu ngerjain proyek yang nyata gitu ya, itu jauh lebih berharga lah daripada kita cuma belajar teori-teori di buku. Jadi belajar teori penting, pemahaman teori itu penting banget, tapi itu akan lebih terenhance ketika kita praktekin walaupun kecil-kecilan dulu, supaya kita makin paham apa sih yang dijelasin dari si teori ini gitu loh. Dan dalam praktik yang berulang ini tentunya juga akan terkait dengan dimana kita mau mencoba gitu ya berbagai tantangan dalam coding itu kan. Misalnya ya algoritma kita sempurnakan, kita perkecil big connotationnya itu kan, terus kita pelajari juga struktur data, terus kita rajin-rajin melakukan debug gitu kan. Nah, ini tentunya akan meningkatkan kemampuan kita secara signifikan dalam konteks sebagai software engineer gitu. Nah, tadi yang saya sebut juga tentang ya tekun gitu kan ya. Karena gini loh, ada kalanya back end itu akan menghadapi masalah yang
tampaknya itu susah gitu diselesaikan gitu, karena disinilah ketekunan dan kerja keras kita tuh bakal diuji gitu loh, karena dengan kita tekun, kerja keras, kita sabar gitu ya, tentunya nanti kita bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu loh. Nah, bahkan ya ini lebih dari sekedar masalah IQ gitu. Ya, terkait dengan yang saya sebut tadi ya, penelitian dilakukan sama Carol Dweck gitu kan. Dia tuh psikolog lah. Dia tuh yang bikin buku, judulnya tuh Mindset, nggak salah, Mindset The New Psychology of Success. Yang intinya sih di situ ya, di buku itu dibahas di mana growth mindset itu lebih penting daripada bakat alami. Jadi mereka yang percaya bahwa keterampilan dapat ditingkatkan melalui usaha terus belajar itu akan lebih sukses dibandingkan mereka yang berpikir bahwa bakat itu adalah faktor utama. Nah, relevansinya di mana? Di dunia back end engineering itu kan ya, sukses itu ya datang dari ketekunan dan kemampuan untuk belajar dari kesalahannya kita gitu loh, bukan sekedar kecerdasan alami. Tentunya ada orang yang dengan gift tertentu, dia punya kemampuan kognitif yang luar biasa gitu kan, tentu ya dia juga sukses. Tapi apakah orang dengan kemampuan kognitif yang biasa-biasa aja dari lahir tidak bisa sukses? Bisa, selama itu tadi mau tekun dan ya terus berulang-ulang belajar gitu loh. Karena begini, uh, apa ya, kita tuh bisa mungkin pada tahap konsisten gitu, tapi untuk sukses saya rasa dengan pengalaman saya, ini opini saya sejauh ini, konsisten itu masih kurang. Kita harus pada tahap persisten gitu. Analoginya gini, misalnya seorang itu dia mau rajin lari gitu, akhirnya dia bertekad gitu, saya akan rajin lari pagi gitu. Nah, konsisten mungkin oke, saya akan lari pagi setiap jam 6 pagi gitu setiap hari. Tapi ketika misalnya hujan gitu, dia nggak lari. Nah, itulah tahap konsisten, baru sampai situ. Atau misalnya dia lari tapi tiba-tiba ada, aduh kayaknya tadi malam kakinya sakit atau apa gitu, atau kebanyakan makan misalnya, jadi masih perutnya nggak enak gitu, dia nggak melakukan lari paginya gitu. Nah, konsisten baru sampai seperti itu. Tapi kita butuh persisten. Jadi sudah konsisten untuk lari pagi setiap hari, ketika hujan ya tetap lari, itu namanya persisten. Seperti itu. Ketika ada hal-hal lain eksternal gitu ya, mereka tetap melanjutkan apa yang sudah ditekadkan, itu persisten. Nah, di situ kita butuhkan gitu loh untuk sukses, bahkan di bidang manapun menurut saya. Dan bahkan ya ada juga nih penelitian yang saya ingat itu dari Elizabeth Gould ya, Elizabeth Gould, teman-teman boleh cari nanti, dia tuh dari Princeton University. Jadi di situ dia nunjukin bahwa otak manusia itu apa ya, istilah itu bisa gitu ngebentuk dan memperkuat koneksi syaraf ini melalui kita pembelajaran gitu kan, dan kita melakukan latihan yang berulang. Jadi ini berlaku untuk berbagai keterampilan kognitif ya, termasuk kemampuan berpikir logis dan analitis lah ya. Jadi ini tuh tentang neuroplastisitas itu ya, dimana neuroplastisitas ini adalah konsep yang mengacu pada kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sepanjang hidup. Jadi kemampuan kognitif kita tuh bisa terus berkembang sepanjang kita hidup gitu loh, selama yaitu tadi kita pakai gitu, kita latihan gitu, kita belajar ya. Kalau yang sering nontonin Adra itu kan, Adra sering bilang ya, kalau ada bagian tubuh kita tuh otot sama otak ya, otot sama otak itu kalau kita nggak pakai kita akan kehilangan. Nah, kalau kita latih terus dia akan semakin kuat. Nah, seperti itu. Jadi misalkan ya dalam project di dunia nyata itu, misalnya dalam suatu ya dalam tugas back end kita lah, misalnya kita sebagai back end ya, ataupun ya yang lain gitu sebagai software engineer ataupun profesi-profesi yang lain, tapi di sini kita fokus ke back end engineer. Misalnya kita harus merancang sebuah API yang bisa nanganin request dalam jumlah besar, terus banyak konkurensi di situ, di mana pengguna secara bersamaan bakal melakukan hit gitu kan. Nah, di sini
dengan kemampuan kognitif kita bisa menyelesaikan ini, kita bisa menganalisa, tapi tentunya di sini teman-teman juga butuh kemampuan di luar kemampuan kognitif itu. Misalnya ya emotional questioning juga gitu loh. Emotional kayak kemampuan untuk berkomunikasinya gitu loh. Jadi teman-teman harus bisa kolaboratif, berkomunikasi dengan tim lain, terus belajar dari feedback, dan ya baru ini masalah akan bisa teratasi dengan sukses. Jadi itu tadi selain kemampuan kognitif tentunya kemampuan kolaboratif tadi, dan yang tadi growth mindset tadi, dimana kita harus terus belajar dari feedback, tidak menutup semua kemungkinan, dan ya terus mau berkembang gitu. Karena kadang gini, yang sering saya hadapin dari junior-junior ya, bahkan middle engineer gitu, banyak banget yang masih terlalu close minded gitu loh. Jadi close mindset gitu, kayak ketika sudah belajar A gitu ya, menurut dia yang terbaik itu A itu, padahal namanya teknologi, namanya keilmuan itu kan akan terus berkembang dan selalu membuka kemungkinan gitu loh. Jadi nggak ada yang benar-benar pasti. Jadi pendekatan kita dalam hal yang sifatnya ilmiah itu kan harus secara induktif gitu ya. Ini berbeda dengan rasional gitu loh. Jadi kita akan meragukan sesuatu, akan memakai sesuatu sampai itu terbukti ya tidak relevan lagi gitu loh. Seperti itu. Jadi yang sering saya hadapin juga kayak ketika misalnya saya jelasin sesuatu gitu, bahkan di video saya itu beberapa ada yang berantem tentang masalah penjelasan saya. Di sini banyak banget yang istilahnya tuh itu tadi cuma langsung berkesimpulan gitu loh. Nah teman-teman tuh salah satu ya indikasi kemampuan kognitifnya ini, mohon maaf ya, kurang baik itu ketika apa-apa langsung mengambil kesimpulan tanpa mencoba dulu, terutama untuk hal yang memang teman-teman belum ketahui gitu loh. Kalau memang teman-teman sudah pada ahlinya mungkin bisa langsung berkesimpulan, tapi dalam konteks tertentu juga, kayak misalkan dalam situasi yang genting bisa kita langsung mengambil kesimpulan, memang kita dituntut untuk secepat itu membuat suatu kesimpulan. Tapi kalau tidak dalam kondisi seperti itu, tentunya terbuka dulu untuk melihat apa sih yang terjadi, menganalisa lalu mengkomparasi, itu pasti jauh lebih baik dan tentunya akan meningkatkan kemampuan kognitif dan berpikir lah intinya untuk teman-teman gitu loh. Jadi untuk dunia back end itu ya, dan mungkin bahkan keseluruhan dunia software engineering gitu, intinya sih lebih sering membutuhkan penyelesaian masalah yang kompleks itu dari pengalaman yang berulang kali juga gitu loh. Jadi dari jam terbang lah, orang sering bilang dari jam terbang. Karena begini ya, ini bahkan terjadi di setiap hal gitu. Jadi ya ini bisa disebut ini opini saya, tapi banyak yang bilang seperti ini. Intinya tuh di dunia ini nggak ada yang benar-benar baru, semua itu akan berulang gitu loh. Semua itu hanya perulangan dari yang sudah ada. Kayak misalnya gini ya, contohnya dalam dunia backend gitu, misalnya sekarang ada WebSocket gitu, orang sudah dimudahkan dengan WebSocket. Tapi dulu sebelum orang kenal WebSocket, orang tuh membuat yang namanya long pooling gitu, bukan ya, polling, gimana sih nyebutnya, polling apa poolingnya itulah, pokoknya long pooling gitu. Nah ini kan konsepnya masih 11-12, cuma long pooling ini disempurnakan gitu sama si WebSocket gitu loh. Jadi nggak ada yang benar-benar baru, semua itu ya representasi dari yang lama. Mungkin secara tampilan akan berganti gitu kan, tapi konsep tetap sama gitu. Bahkan ya Miset Broker pun zaman dulu sebelum ada Kafka, ada Rabbit gitu ya, ada yang lain juga. Saya pernah bahas di video sebelumnya, teman-teman boleh cari tahu tuh. Ya intinya seperti itu. Tools mungkin bisa baru, tapi konsepnya itu pasti berulang gitu. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi ya, intinya dalam kita bisa sukses sebagai software engineer ataupun di sini fokus pada backend engineering, itu lebih ke kita bisa menyelesaikan masalah yang kompleks dengan ya berpikir kritis tadi, terus kita bisa melakukan analisis yang sistematis gitu kan. Dan ya tentunya bisa menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat. Nah ini bagaimana? Kalau dari pengalaman saya sendiri,
saya itu seperti saya bilang tadi ya, sesuatu itu tidak ada yang benar-benar baru gitu loh. Semua itu berulang aja, mungkin ganti tampilannya tapi konsepnya akan sama. Jadi kenapa sekarang misalnya dalam pekerjaan saya itu saya bisa cepat mengambil keputusan, saya bisa cepat memberikan solusi. Pertama karena memang saya fokus pada solusi. Nah ini sering terjadi sama junior-junior saya, dimana lebih fokus ke masalahnya gitu loh, bukan ke cari solusi, walaupun solusi itu masih praktis dan sederhana gitu loh, simple gitu, tapi yang penting solusi dulu. Nah teman-teman tuh kebanyakan nih dari junior-junior saya itu kayak gitu, fokusnya kepada masalah bukan kepada solusi. Nah setelah saya fokus kepada solusi, nah bagaimana sih saya bisa merancang sebuah solusi? Disinilah pengalaman-pengalaman saya itu bekerja gitu loh. Jadi saya yang tadinya mungkin dulu di 2011 gitu baru apa namanya ya ngerti algoritma begini begitu, terus di tahun-tahun berikutnya saya mempelajari oh ternyata algoritma yang saya buat itu secara efisiensitasnya belum baik. Di situ saya pelajari big connotation, terus juga selebihnya gitu kan, dari tahun ke tahun saya belajar teknologi gitu kan, kayak oh ternyata ini ada namanya message brokernya diterapkan di mana, oh di event driven arsitektur. Nah dari situ banyaknya pengalaman itu akan membantu teman-teman bisa berpikir cepat gitu loh. Jadi kemampuan kognitif teman-teman dalam suatu hal tertentu itu juga bisa ditingkatkan dengan pengalaman gitu loh. Ya misalkan gini lah, misalnya ada orang kalau kita adu gitu ya kepintarannya, misalnya dengan main Rubik gitu misalnya, ya orang yang lebih terbiasa main Rubik tentunya akan terlihat lebih pintar gitu daripada yang nggak terbiasa. Nah jadi sebenarnya nggak ada ukuran pasti dari situ, cuma untuk kemampuan berpikir, kemampuan kognitif tadi itu benar-benar dibutuhkan pengalaman yang benar-benar uh, ya pengalaman yang benar-benar banyak dan tentunya tepat pada sasarannya, dan dimana dengan pengalaman-pengalaman itu teman-teman nantinya bisa mengkaitkan pengalaman-pengalaman tersebut dengan konteks yang sedang teman-teman hadapi di saat ini gitu. Kayak contohnya ini ketika saya dapat interview gitu ya dari ya perusahaan yang tempat saya bekerja sekarang, itu waktu itu saya langsung di interview itu diminta di sini, oh kita akan bikin aplikasi seperti ini, menurutmu gimana, bisa nggak aplikasi ini diwujudkan? Nah disitulah pengalaman saya itu berbicara gitu, dimana saya bilang oh nanti kita akan bikin ini secara microservices. Kenapa microservices saya jelaskan, terus gimana microservicesnya saya uraikan, mulai dari service apa, infrastrukturnya seperti apa, lalu teknologi apa yang kita pakai. Nah ini tidak akan mungkin terjadi kalau saya hanya belajar teori aja, tapi saya belajar teori dan saya sudah ada pengalaman baik di tempat kerja maupun dari saya melakukan pembelajaran itu dari literatur gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk kesuksesan dari seorang backend itu ya lebih dari sekedar IQ ya, tapi butuh penyelesaian masalah yang kompleks dan pengalaman-pengalaman yang berulang kali ini akan sangat membantu ke dalam penyelesaian masalah itu. Jadi jangan pernah pesimis ya kalau misalnya teman-teman pernah melakukan tes IQ gitu terus IQ-nya kurang gitu, atau teman-teman nggak tes IQ tapi ngerasa kok ini saya nggak mampu ya, kok ini susah ya, ya nggak ada yang mudah ya, belajar itu bukan hal yang menyenangkan gitu. Tapi percayalah lebih baik kita capek belajar daripada kita capek kelaparan nggak punya uang gitu loh, karena nggak punya kemampuan apa-apa yang bisa dijual seperti itu. Jadi apakah ada IQ minimum buat jadi seorang software engineer atau dalam konteks ini sebagai backend engineer? Kalau menurut saya nggak ada. Semua tergantung dari bagaimana kita bisa memiliki kemampuan kognitif yang baik, baik itu dengan latihan dan tentunya didukung dengan pengalaman-pengalaman yang signifikan gitu. Jadi yang penting sekarang adalah terus latihan, terus belajar, dan jangan pernah tertutup terhadap suatu hal yang teman-teman belum tahu itu. Cuma kadang memang agak susah ya. Banyak orang yang baru belajar tuh udah langsung berasa tahu semuanya gitu. Nah, kalau saya sih selalu punya prinsip ya. Nggak tahu ini sih dari dosen saya, katanya sih dari pepatah Jerman, tapi saya nggak pernah cari tahu itu betul atau enggak dari pepatah Jerman. Tapi yang
disebutkan itu buat saya mengena sekali dan saya sangat mempraktekkan itu, di mana di situ disebut adalah uang akan datang kepada seorang yang selalu merasa dirinya bodoh. Kenapa? Kalau kita merasa diri kita bodoh, ya kita nggak akan pernah tertutup untuk terus belajar dan menerima hal-hal bahkan ilmu-ilmu baru seperti itu. Jadi terus tingkatin kemampuan, tingkatin jam terbang, di situ nanti teman-teman bisa ya menuai hasilnya gitu. Jadi kira-kira gitu aja dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa buat dukung terus Beken Magang supaya Beken Magang ini semakin semangat gitu ya buat share pengalaman-pengalamannya dalam bentuk video-video seperti ini. Jadi sekali lagi sekian dari saya, terima kasih, salam Beken Magang.